Kaget ya Bu ya? Ya semoga ibu-ibu yang kaget, yang datang ke sini bawa penyakit, mudah-mudahan pulang dari sini penyakitnya disembuhin sama Allah. Amin. Ya Rabbi Mustafa balligh maqasidana semuanya. Ya Rabbi Mustafa waghfir lana ma madha huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Dah jawab salamnya masih lemas banget ini. Nih Bu udah pada makan Bu? Lah jangan kan ibu yang ngomong nggak belum ini. Kita doain mudah-mudahan ibu-ibu yang jawab salamnya kita kompak semangat, besok dapat mantu orang kaya. Dasar mata duitan. Ulang sekali lagi biar ceria, biar sekata, biar cekar membahana ke angkasa, masuk ke relung sukma, nyut-nyutan dalam dada. Ulang sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, itu ibu yang belakang tangannya ngikut juga begini. Memang pada nonton kita berarti. Munduran dikit. Oh ya kita munduran dikit. Nah, iya, soalnya kesian. Kenapa kesian? Nah, ini ibu yang di depan melihat kita begini banget malah. Nah, jadi pegel ya. Jadi munduran dikit. Alhamdulillahilladzi amarna bil ittihadi wasilatil arham wa nahana 'anit tafarruqi wal ikhtisam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah dzul fadli wal in'am. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أفضل الخلق وأشرف الأنام. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الذين جاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم فنالوا درجة الإكرام. أما بعد. Widih, amplop tuh. Belum. Ini kertas tuh catatan. Sangkain udah dikebetin amplop tadi. Belum lah. Nah, kerja dulu. Oh kerja dulu ya. Belum juga apa-apa amplop aja. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat kepada Bapak Ketua, Bapak Ustadz Karya. Yang terhormat kepada Sekretaris Bapak Ita Carkinta. Yang terhormat kepada Bendahara Bapak Sudana, Bapak Tardi serta para penasehat.
Kita doain ibu semua, mudah-mudahan guru-guru kita, sesepuh kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Mohon maaf Donidion gak bisa nyebutin satu persatu nama-namanya, emang nggak ada lagi. Tapi tidak mengurangi rasa hormat kepada seluruh yang hadir pada sore hari ini. Dan juga yang sama-sama Donidion hormati para asatid wa asatidah, para orang tua, para sesepuh, para tokoh masyarakat, para hujaj, serta Bapak Ibu yang kami hormati, A.A.O.M yang kami cintai. Salam kenal dari Dai Aksi Donidion dari Bekasi. Gitu doang tepuk tangan ya. Bapak Ibu gimana kabarnya hari ini? Semua sehat? Alhamdulillah. Walaupun kondisi cuaca lumayan panas, tapi ibu-ibunya semuanya masih pada ceria. Insya Allah calon-calon penghuni surga. Amin. Ini ibu-ibu yang ada di sini kenal sama kita berdua? Kenal Bu? Emang kenal di mana? Oh di Indosiar. TV. Insya Allah. Gantengan di TV apa aslinya? Di TV tadi katanya ibu-ibu di belakang ada yang ngomong. Kenapa? Di TV katanya masih pada kecil-kecil dulu. Iya Bu ya. Sekarang udah banyakan makan besek gitu. Jadi badan pada bengkak begini semua. Betul. Alhamdulillah waktu di aksi Indosiar tahun 2019 Doni sama Dion dapat juara 3. Kita mau nanya ibu-ibu yang pada nonton waktu itu pada kirim dukungan SMS lah. Kagak tuh. Pantas kita juara 3. Coba kalau segini kirim semua juara 1 2019. Iya. Gak ada pulsa katanya. Alhamdulillah karena masuk 3 besar ibu, tahun 2020 ditelepon lagi sama Indosiar buat ikut aksi para juara. Cuman waktu itu lagi pandemi COVID ya. Iya. Jadi aksinya di rumah, beraksi di rumah saja. Dapat juara 3 lagi kita. Pada kado SMS. Alhamdulillah karena masuk 3 besar lagi tahun 2021 ditelepon lagi sama Indosiar buat ikut aksi tingkat Asia yang diikuti oleh 5 negara. Dulu sama Dion salah satunya yang mewakili Indonesia. Alhamdulillah mendapatkan juara 1. Kemarin belum lama bulan puasa kita main di Magic 5. Pada nonton nggak? Nonton ya. Kalau ada yang nonton kemarin pas di sinetron itu saya sama Dion pecinya miring Bu. Nah, jadi untung nggak ke bawah pas ceramah. Kalau ke bawah ke ceramah saya gini aja. Saya ngklek ya. Kita mohon doanya dari para bapak, ibu, ustadz, ustadzah, doain. Mudah-mudahan Doni sama Dion ke depannya tambah berkah. Amin. Bu, masih pada semangat? Kalau masih semangat Doni Dion mau sapa. Nanti kalau Doni Dion bilang salam takwa, di sini semua ibu-ibu kompak jawabnya berkah, berkah, berkah. You understand? Ayo kita coba. Salam takwa. Alhamdulillah. Cakep. Men barusan ada ibu-ibu yang berbisik tuh. Oh, bisik apa? Itu kok Doni Dion kok cadel sih katanya gitu. Oh, pada tawain aja tuh. Gak apa-apa. Oh, kedengeran ya? Kan kedengeran. Pas ngomong berkah, berkah, berkah. Oh iya tuh. Kalau orang normal ngomong pakai lidah. Nah, kalau kita pakai tenggorokan sini. Jadi lidahnya nggak geter. Kalau diejak gimana tuh? Ular melingkar-lingkar di atas pagar, muter-muter.
Jelek banget ya, sistem rusak. Iya. Tapi nggak jadi masalah. Nggak masalah, kenapa emang? Walaupun pas pembagian lidah kita nggak datang, yang penting wajah kita ganteng. Bapak-bapak dan ibu dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala, hari ini kita semua lagi kumpul di taman surganya Allah. Siapa orang yang kumpul di taman surganya Allah, mudah-mudahan dia masuk surga. Apalagi cinta sama Nabi Muhammad. Hari ini kita sama-sama memperingati maulidnya baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bulan yang penuh dengan berkah, sebab di bulan ini dilahirkannya sosok insan kamil Muhammad bin Abdullah. Ini kalau bulan maulid bu, berkahnya itu tukang dagang semuanya pada laku bu. Iya, mau balik apa lagi tuh? Yang namanya ustadz kan biasanya dua. Iya. Nah, luar biasa dagangan pada laku bu. Mobil khusus abang sound system. Iya. Ini saya yakin nggak cuma di sini doang, panggilan banyak. Makanya kita doain mudah-mudahan abang sound systemnya masuk surga sama sound-soundnya, amin. Kali di surga bisa dangdutan kita bang. Dan luar biasa acara di sini nih banyak banget ibu-ibunya. Cuma bapak-bapaknya juga banyak ya. Banyak. Maklum aja pak, emang kalau acara banyaknya ibu-ibu. Udah mana bajunya warna-warni itu. Warnanya ada kuning, ungu. Emang luar biasa kalau ibu-ibu setiap PHBI, acara Muharram, Isra Mi'raj, Maulid Nabi dan lain sebagainya itu gamis ganti-ganti ibu ya. Iya, gamis ganti-ganti sampai kadang-kadang pada ngutang tuh baju. Mana botas gede-gede banget lagi. Dikirain buat catatan deh, gak taunya buat bungkus makanan. Gak apa-apa bu, ibu saya gitu juga sama. Kalau pulang ngaji dipanggilin saya, Boni, Dion, lu coba cek dalam tuh tas mama tuh. Pas dilihat ada jeruk bu, ada salak, sampai kadang-kadang pisang pada benyek gitu bertumpuk sama ibu saya. Gak penuh tasnya. Artinya kita kumpul kayak gini membawa berkah. Mudah-mudahan semua yang ada di sini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sebab kita rayakan peringatan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya Rabbal Alamin. Makanya kita kumpul hari ini biar sama-sama ngaji. Biar kita kenal dengan Rasulullah. Karena gimana kita mau cinta, gimana kita mau sayang, gimana kita mau ittiba'u Rasul kalau kita aja belum kenal dengan baginda Rasulullah. Betul apa betul? Mustahil orang yang cinta tidak kenal siapa yang dia cinta. Nah, siapa mau dicintain nggak kenal orang. Ibu dulu sebelum nikah sama suami kan kenal dulu, betul nggak? Lihat dulu, kenal dulu, tahu wataknya aslinya semua gimana, akhirnya tumbuh rasa cinta. Kurang lebih kayak gitu analoginya. Kalau orangnya nggak kenal gimana mau cinta? Nah, cuman zaman ibu sama zaman Doni Dion beda bu. Kalau zaman sekarang bu, anak-anak muda mainnya udah media sosial semua. Akhirnya cowok, cewek zaman sekarang mau cari jodoh, cari pacar lewat sosial media, ujung-ujungnya ketipu sama foto profil. Foto profilnya mah bening, bagus. Foto profilnya mah mulus. Foto profilnya mah halus. Pas giliran ketemu, kayak makhluk halus. Lah bocah Indonesia pengen gaya-gayaan ke orang barat. Kenapa tuh? Pakai baju crop top segini pusernya kelihatan, lah mana puser bekas cacar. Ya ini. Pakai celana pendek bu, betis jauh pada ngebul. Nah, gila. Gak pantas banget. Jangankan yang muda-muda, ibu-ibu juga semuanya udah pada pegang media sosial semua, betul nggak bu? Kayak tadi pas kita nyampe nih, pada megang HP, foto-fotoin, videoin kita itu kan buat dimasukin ke status WA itu. Ya bu ya? Iya. Nanti nulis captionnya lagi dengerin ceramah Ustadz Kembar Ganteng. Jadi kalau kita pengen cinta dan sayang dan rindu kepada baginda Rasulullah, harus kenal dulu siapa itu baginda Rasulullah.
Baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Bu, beliau itu adalah sosok yang sangat mulia, manusia agung yang begitu sempurna. Beliau Rasul, Bu, tapi pangkatnya lebih tinggi daripada 313 Rasul. Pada ba'du riwayah, dalam riwayat yang lain dinyatakan 315 Rasul. Beliau Nabi, pangkatnya juga lebih tinggi daripada 124.000 Nabi. Basyarun, nakal basyar, manusia tapi bukan sembarang manusia. Makanya Rasulullah beda, Bu. Namanya Muhammad bin Abdullah. Muhammad itu artinya yang terpuji, yang dimuliakan, sangat mulia baginda Rasulullah. Makanya saya mau nanya sama ibu, Bu, Rasulullah punya anak 7, 3 laki-laki, 4 perempuan. Yang 3 laki-laki namanya siapa, Bu? Ahmad Dhani punya anak 3 cowok, namanya siapa? Udah apa lagi, kenceng banget itu. Awas kenal dulu. Makanya kalau zaman dulu kita ada lagunya tuh. Putra putri Nabi ada 7 orang, 3 laki-laki, 4 perempuan. Pertama Qasim, Abdullah, Ibrahim, Zainab, Ruqayyah, Fatimah. Ibunya bernama Siti Aminah, ayahnya bernama Abdullah, kakeknya bernama, pamannya bernama. Itu jadi kenal tuh, sama anak-anaknya Rasul. Nah, Rasulullah beda sama kita, Bu. Dan Rasulullah penutup para nabi, khataman nabiyyin. Jadi kalau ada orang zaman now, zaman sekarang ngaku-ngaku nabi, ngaku-ngaku rasul terakhir, jangan percaya, Bu. Ya kan kadang-kadang kita semua ada orang ngaku-ngaku sakti, ngaku-ngaku nabi, rasul, ada aja pengikutnya. Jangan percaya, Rasulullah penutup para nabi. Namanya enak dibacain sholawat. Ya Habibi ya Muhammad. Enak gak, Bu? Enak. Namanya kita bawain sholawat enak. Hati tenang, dapat pahala. Jadi jangan percaya kalau ada orang ngaku-ngaku nabi. Coba kalau zaman sekarang ada orang ngaku nabi, namanya Asep. Dibacaan sholawat juga agak enak. Ya Habibi ya Asep. Ya, nggak dapat syafaat yang ada. Kagak pantas banget ya. Makanya perlu kita mengenal baginda Rasulullah. Nah, apa yang membedakan kita dengan baginda Rasulullah? Baginda Rasulullah itu makan, tapi makannya Rasul sedikit. Baginda Rasulullah itu tidur, tidurnya baginda Rasul pun sedikit. Baginda Rasulullah wajahnya, Bu, tampan, tapi nggak pakai filter Instagram. Beda sama kita. Kalau kita mah dikit-dikit makan, dikit-dikit tidur, dikit-dikit marah, dikit-dikit salah, dikit-dikit lupa, dikit-dikit maksiat. Lama-lama kepala sakit karena sering bobo cantik, hati resah karena hidup gak tenang, hidup gak tenang karena banyak utang, perut sembelit, akhirnya sering cepet. Gali. Kita makan gak, Bu? Makan. Rasul juga makan. Bedanya apa? Rasul mah makannya sedikit. Kita juga kadang ngakunya sedikit makan. Iya. Tapi sedikitnya kita berapa? 2 piring kadang-kadang ya. Yang ngebedain apa tuh? Yang ngebedain adalah rasa bersyukurnya kepada Allah. Kadang-kadang kita mah makan dikit, juga makan tiap hari, betul ya, Bu ya? Tiap hari makan, tapi ngakunya
nggak pernah makan, jarang kita nausul, makannya sedikit, kadang-kadang perutnya sampai ditambal pakai batu karena saking laparnya, tapi bersyukurnya sama Allah yang sangat luar biasa. Tuh bedanya sama kita. Makanya kalau kita mau lihat Bu, itu Sayyidina Umar bin Khattab, sahabat Nabi, itu kalau makan itu nggak lebih nggak kurang daripada 9 suap Bu. Kenapa? Menjaga perutnya supaya nggak terlalu kenyang. Kalau orang kenyang bawaannya ngantuk ya Bu ya. Mau ibadah juga ngantuk susah. Jadi makan nggak lebih nggak kurang daripada 9 suap. Ustadz saya mau ngikutin boleh nggak? Oh boleh Bu. Nanti ibu pulang dari sini ibu makan di rumah nggak lebih nggak kurang daripada 9 suap. Tapi satu suapnya satu suapan normal Bu. Ya Ustadz 9 suap, tapi saya satu suapnya tangannya segini nggak boleh. Sama ya aja. Makanya biar berkah makan tuh baca Bismillah. Kata Nabi, setiap perkara yang diawali tidak membaca Bismillahirrahmanirrahim maka akan terputus barokahnya. Maka apapun, segala kegiatan apapun kita baca Bismillah paling enggak nih Bu. Makanya saya kasih tahu Bu, kalau ada orang sekarang nih dia makan kagak baca Bismillah, pasti besok dia lapar lagi tuh. Oh ya besok lapar lagi. Jadi biar kita contoh Bu baginda Rasulullah. Padahal kalau kita lihat di sejarah, baginda Rasulullah itu sosok yang begitu mulia, yang udah Allah jamin masuk ke dalam surga. Tapi Rasulullah hidupnya sangat sederhana. Rasulullah sebagai khalifah saat itu, tapi pakaian kebesarannya bukan jubah mewah yang sampai menyeret ke jalan, melainkan jubah yang penuh dengan tambelan. Rasulullah sebagai khalifah saat itu, tapi tempat tidurnya bukan ranjang empuk mewah yang harganya berjuta-juta, melainkan hanya pelepah kurma. Rasul beda sama kita mau udah enak-enaknya aja semua Bu ya. Tapi Rasulullah bukan orang miskin, Rasulullah orang kaya, cuman Rasulullah memilih untuk hidup sederhana. Mana buktinya Rasulullah orang kaya? Rasulullah Bu itu pengusaha ulung, pengusaha bisnismen yang luar biasa. Ketika Rasulullah menikahi Sayyidatuna Khadijah radhiyallahu anha, maharnya dikasih berapa? 20 bakroh, unta muda betina. Satu untanya harganya sekitar 50 juta zaman dulu. Zaman sekarang mungkin udah mobil Bu, mobil yang paling mahal. Nabi ngasih 20, belum sama dirham, emas dan lain-lain sebagainya. Itu Nabi orang kaya apa orang miskin kalau begitu? Kaya. Cuman Rasulullah pengen hidup sederhana. Makanya dalam hadis riwayat Tirmidzi, Rasul pernah doa begini Bu, Allahumma ahyini miskinan wa amitni miskinan wahsyurni fi zumratil masakina yaumal qiyamah. Ya Allah, hidupkanlah aku dalam keadaan miskin, wafatkanlah aku dalam keadaan miskin, dan kumpulkanlah aku nanti di yaumil akhir bersama orang-orang miskin. Bu, pernah nggak Ibu tiap habis sholat baca doa kayak gitu? Kagak. Jangankan doa begitu, ngaminin aja ogah ngaminin. Barusan kita baca Allahumma ahyini miskinan, kagak ada yang amin di sini. Nggak, beda doanya, beda ya. Harusnya begini, gimana? Ya Allah, jadikanlah kami semua yang kumpul di tempat ini, Engkau berikan kekayaan yang berlimpah. Notat pada amin dulu ntar. Agak komando juga, otomatis. Emang bener ya Bu ya, emang kalau nggak ada duit mah pala puyeng ya Bu ya. Iya, emang uang bukan segalanya, tapi segalanya butuh uang, bener. Sama Bu kayak teman saya baru nikah pas banget tanggal tua, cerita sama saya, Tat, kenapa istri saya lagi tanggal tua, awamannya cuek banget, kenapa emangnya?
Saya minta tolong bikinin kopi ke dapur. Itu istri bikinin kopi ke dapur sambil ngaduk-ngaduk kopi ngomong. Kopi dulu. Ngomong kopi, lihat tuh gulanya ada apa no? Kopinya ada apa enggak no? Dari pagi abis siang gue pulang baik di rumah. Kemana kek cari kerja kek? Ada nggak ibu-ibu di sini kayak begitu? Agak ada sini mah. Di sini mah ibu-ibunya semuanya ibu-ibu salehah. Ini mah ibu-ibu kampung sono ya? Iya, kampung sono. Kampung sono. Cuman orang kampung sononya lagi pada ngaji di sini. Rasulullah luar biasa. Ini mengajarkan kita untuk banyak bersyukur. Kita makan kadang-kadang bersyukurnya sama Allah kalau dikasih rezeki yang sifatnya materi doang, betul nggak Bu? Dapat duit, dapat gaji, baru kita bersyukur, betul nggak? Kadang kita suka lupa. Ini ibu-ibu, bapak-bapak kumpul hari ini duduk semua dikasih nikmat sehat sama Allah, itu rezeki bukan? Rezeki. Coba nih. Kita umpama rumahnya mewah, uangnya banyak, kendaraan banyak, tapi badan gak sehat, penyakitan mulu, nikmat apa enggak? Enggak. Mau makan apa-apa aja lidah kerasa pahit, betul enggak? Mau jalan-jalan holiday sama keluarga gak bisa, ujung-ujungnya uangnya habis buat berobat mulu, betul apa betul? Ibu, sekarang kita punya mata masih bisa ngelihat, itu rezeki bukan? Wah, kuping kita masih bisa ngedenger nih, sekarang lagi ceramah, itu rezeki bukan? Maka semua nikmat yang Allah kasih sampai detik ini, ibu duduk di sini dalam keadaan sehat, itu adalah rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba kita lihat Bu, ada orang yang nggak bisa duduk, sakit pantatnya, cuman dia ambil dikit doang nikmatnya sama Allah, udah aduh-aduhan. Jangankan itu, iya, bibir kita sariawan aja udah nggak enak banget, udah agak enak banget. Maka bersyukur kepada Allah terhadap hal yang sedikit, maka Allah akan menambah nikmat yang paling banyak. Alhamdulillah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وَإِن تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَإِن شَكَرْتُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. Allah. Ayatnya kita udah sama-sama tahu, surat Ibrahim ayat 7. Kata Allah, kalau kita bersyukur kepada Allah terhadap nikmat yang Allah berikan kepada kita, baik yang banyak maupun sedikit, pasti Allah akan tambahin nikmat buat kita. Tapi kalau kita kufur terhadap nikmat Allah, baik sedikit ataupun banyak, baik dari lisan ataupun dari hati, nggak bersyukur atas pemberian Allah, maka azabku sangatlah pedih, kata Allah. Na'udzubillahi min dzalik. Jadi biar ibu nanti pulang dari sini kita tambahin rasa syukurnya sama Allah. Umpamanya ibu punya suami kerjanya ngojek, walaupun sehari cuma bawa uang 7 juta, bersyukur, alhamdulillah. Siapa tahu besok pulang ngojek bawa uang 20 juta. Pulang ngojek kenceng banget 20 juta. Kan pulang ngojek motornya dijual. Pulang jalan kaki. Walaupun rumah kita masih ngontrak, bersyukur, alhamdulillah. Siapa tahu nanti pada waktunya bisa beli rumah yang mewah.
walaupun saat ini kita masih hidup sederhana, bersyukur, alhamdulillah. Siapa tahu besok pada jadi orang kaya. Doni dia pulang ceramah kagak bawa apa-apa, bersyukur, alhamdulillah. Siapa tahu pulang dari sini dapat amplop besek sama buah. Emang mah biasanya Bu, kalau Doni dia pulang ceramah ada aja tentengannya biasanya. Kalau di sini nggak ada mah ya nggak apa-apa. Namanya sama Pak Ustadz Karya mah Bu kayak orang tua sendiri. Cuman selagi masih bisa Ustadz terus usahain nanti ya. Baru siapin. Terusin. Baginda Rasulullah apalagi membedakan dengan kita sama baginda Rasulullah. Baginda Rasulullah punya sifat syadidal haya wat tawadu. Baginda Rasulullah itu orangnya sangat pemalu dan juga rendah hati. Jadi Rasulullah orangnya sangat pemalu Bu. Pernah satu ketika baginda Rasulullah itu lagi naik ke atas Ka'bah, mau ngebetulin itu kiswah kain penutup Ka'bah tuh. Nggak sengaja begitu Rasulullah naik ke atas Ka'bah, jubahnya, gamisnya Rasulullah itu ketiup angin sehingga kelihatan betisnya baginda Rasulullah sama sahabat yang ada di bawah. Akhirnya Rasulullah turun dari atas Ka'bah dengan perasaan yang sangat malu sampai wajahnya memerah. Padahal cuman betis Bu, bukan aurat laki-laki. Dan yang ngelihat juga sahabatnya laki-laki. Tapi Rasulullah sangat malu karena nggak sengaja dilihat sama sahabat. Tapi coba kita cek zaman sekarang, anak-anak muda urat malunya udah pada putus semuanya. Betul apa betul? Iya Bu, coba aja kita cek. Anak muda zaman sekarang umur 20, 21, 22 pakai baju adiknya umur 5 bulan. Betul nggak Bu?